Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah isi hati dia yang terdalam. Yap, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Isi hati dia yang terdalam. Isi hati dia yang terdalam saat ini. Apa ya? Di sini nih kayak ada seseorang yang ingin mengungkapkan sesuatu deh, kayaknya aku lihat. Ada dari mereka yang kayak ingin mengungkapkan sesuatu ke kamu, kayak kamu tuh perlu tahu menurut dia. Ada yang mau dia sampaikan kayaknya. Atau ada seseorang yang ingin bertanya kabarnya kamu. Hai, kamu apa kabar? Kayak gitu. Kalian lagi kenapa kok tiba-tiba ada yang mau bertanya kabar? Isi hatinya gini, kamu tuh kenapa sih banyak diam sekarang, atau cuek atau nggak peduli sama dia? Kenapa gitu? Kamu udahan belum marahnya? Atau kamu udahan belum tenangin dirinya? Karena mereka tuh banyak yang ikutan diamin kamu karena mereka ngerasa kamu tuh butuh waktu buat menenangkan diri. Jadi mereka kasih waktu buat tenangin diri. Mereka kasih waktu kamu buat tenangin diri. Tapi mereka tuh jadi bertanya lagi, kamu udah belum nih marahnya gitu? Udahan belum marahnya? Lucu banget sih. Tuh, ada yang kayak pengen ketemu sama kamu nih. Ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Kenapa pengen ketemu? Karena orang ini nih kayak terbayang-bayang nih, terbayang tentang kamu. Ya. Nah, ada yang bilang gini, mereka tuh nggak pengen kalian tuh diam-diaman atau nggak komunikasi. Ya, ibaratnya mereka pengen ngobrol, pengen komunikasi sama kamu. Walaupun dari obrolan atau komunikasi itu mereka nggak bisa memastikan nanti kedepannya status hubungan kalian tuh apa. Contoh gini, kalian nggak komunikasi atau diam-diaman. Ya aku pengen komunikasi sama kamu, ngobrol sama kamu, berkabar, tapi aku nggak bisa memastikan hubungan kita tuh apa nanti gitu, ngerti kan? Jadi ngobrol-ngobrol aja, komunikasi aja, mungkin nanti jatuhnya kayak temenan, HTS atau apa gitu ya. Jadi mereka nggak bisa ngasih kepastian atau kejelasan hubungan sama kamu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Jadi kamu nggak boleh baper kalau misalnya dia nanti muncul atau datang. Nah, di sini ada yang ngerasa mereka tuh menaruh harapan ke kamu. Sekalipun kamu cuek, ada yang masih berharap nih ke kamu nih. Ya, mereka tuh kayak sering banget cari perhatian kamu, tapi tetap aja kamu diem gitu. Dan ada yang ngerasa kamu tuh mikir mikir aneh-aneh atau macam-macam tentang dia. Ada yang ngerasa dijudge sih sama kamu di sini. Dan ada yang mikir kayak, aku tuh nggak seperti apa yang kamu pikirin loh. Iya gitu katanya tuh. Tapi ada juga dari mereka nih yang kayak lagi kesusahan, keinget kamu, jadi kayak pengen minta bantuan ya, atau ya apalagi kalau kamu support sistemnya, ada yang kayak pengen minta bantuan ke kamu nih. Isi hatinya ada yang kepikiran kamu terus nih akhir-akhir ini, atau mereka lagi kesulitan apa, mereka tuh kayak pengen bertanya ke kamu. Mungkin mereka ngerasanya kamu bisa bantu mereka sih. Tuh, ada yang lagi gak baik-baik aja, mungkin ada masalah, jadi mereka kayak butuh support, butuh dukungan. Apalagi kalau kalian sering kasih ini support. Dan ada juga yang mereka lagi ngerasa kesepian atau sendirian, kayak gak punya siapa-siapa. Dan mereka tuh kayak butuhnya tuh kamu loh, seseorang seperti kamu, karena kamu tuh tulus. Nah, isi hatinya ada yang
yang ngerasa kamu bisa gak sih balik atau kembali lagi ke aku. Karena ya ketika kamu pernah hadir di hidupnya mereka tuh ngerasa hidupnya tuh beda pas kamu hadir. Pas gak ada kamu kayak merasa kehilangan aja gitu, ada sesuatu yang hilang di hidupnya mereka. Tuh ada beberapa mereka yang kayak pengen chat kamu, tapi kayak beban kalau chat kamu nanti takut dimarahin atau takut kamu marah, takut kamu interogasi apa gitu. Apalagi yang punya salah, mereka tahu mereka pasti kayak bakalan dimarah-marahin gitu loh sama kamu. Ada nih yang pengen cari perhatian kamu banget supaya mereka tuh dinotis sama kamu. Karena banyak kalian yang kayak udah cuek gitu sama mereka, kayak nggak peduli. Jadi mereka sedih, kenapa sih kalian tuh nggak peduli? Kenapa sih kalian tuh sibuk sama diri sendiri aja gitu, kayak udah sibuk masing-masing. Nah, sekalipun kalian diam ya, banyak dari mereka tuh yang kayak masih mantau kamu dari kejauhan, perhatiin kamu. Beberapa ada yang tahu kalian tuh lagi sibuk apa, lagi ngapain. Mereka tahu sih, sadar itu juga. Dan apa ya, ada yang kayak pengen tanya sih, kamu udah move on belum ya dari aku? Ada yang kayak mereka nggak pengen kamu tuh cari penggantinya mereka. Ya kayak mereka pengennya kamu sama dia aja gitu loh. Ada yang belum rela atau belum ikhlas buat ngelepasin kamu sama orang baru katanya. Nah, di sini isi hatinya kayak ada yang pengen ngajak kamu ketemu deh. Kalian ketemu gitu ya, meet up. Kayak pengen ngajak kamu ke kafe atau apa, minum gitu atau ngopi. Sekedar kayak ngobrol aja, ketemu gitu. Gak harus yang ketemu obrolan yang penting-penting banget, enggak gitu, sekedar bertemu aja. Karena beberapa dari kalian tuh banyak banget yang udah lama gak ketemu katanya. Isi hati dia yang terdalam, saat ini mereka tuh banyak yang lagi ngerasa kesepian katanya, kayak gak punya siapa-siapa. Lebay ya. Iya, ngerasa kesendirian, kesepian. Karena mungkin banyak dari mereka yang ngerasa orang sekitarnya tuh nggak ngerti atau nggak paham sama apa yang dia rasain. Tuh, dia tuh sedih tapi menutupi dari orang-orang luar kesedihan dia, kegalauan dia. Kadang kayak dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi tuh kayak nggak bisa, nggak tahu mau ungkapin cerita tuh ke siapa katanya. Ini bisa tentang kesedihannya ke kamu atau bukan ya. Tapi dia kayak ngerasa gak ada tempat buat mencurahkan isi hati gitu loh. Karena mungkin selama ini kamu yang paling ngertiin dia. Ada nih kalau kalian udah menjauh gak komunikasi, mereka tuh pengen sharing good news, bad news, apa aja lah pengen di-share. Atau mungkin banyak nih cerita-cerita yang kayak belum diceritain ke kamu dan kamu tuh harus tahu menurut dia. Ih, sedih. Ya kok kerasa ya energi sedihnya. Tuh ada yang kayak, kamu tuh udah ngelupain aku ya katanya, aku tuh belum lupain kamu loh, kamu tuh udah move on ya. Ada yang bilang kamu pasti udah punya pacar baru atau punya seseorang yang baru deh. Ada yang yakin kamu tuh ini udah menjalani new relationship sama seseorang. Nah, ada nih yang mau bilang kalau mereka tuh kangen sama kamu. Ada nih yang kayak bilang, kenapa ya kita tuh jadi asing kayak gini, pengen kayak dulu atau pengen baik-baikin kamu, tapi kayaknya tuh nggak mungkin kamu udah kecewa banget sama dia atau benci banget sama dia, dan dia tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan ke kamu. Pengen hubungan kamu sama dia tuh berubah, nggak kayak sekarang yang diam-diaman atau nggak komunikasi. Tapi dari mereka tuh ada yang kayak insecure-nya dalam artian kayak mereka mikirin kamu, tapi mereka ngerasa belum tentu kamu tuh mikirin mereka. Ada yang kayak ngerasa kamu tuh pasti udah move on dan udah nggak mau tahu tentang dia lagi, udah nggak mau kayak udah nggak inget sama dia lagi. Mereka insecure-nya tuh gitu,
kayak kamu pasti udah cari pengganti mereka. Ada yang kayak bertanya, ada nggak sih kita tuh jalannya, ada lagi nggak sih kita jalannya, maksudnya tuh kayak hubungan kita tuh, hubungan kamu sama dia tuh ada jalannya lagi nggak sih ke depannya nih, atau udah sampai di sini aja gitu. Apa sampai di sini aja atau ke depannya tuh bakalan ada jalan buat kamu dan dia, ada jalan buat hubungan kalian gitu. Jalannya tuh maksudnya apakah ada kesempatan lagi buat hubungan kalian, bukan jalan yang jalan-jalan, bukan ya, ngerti kan maksudnya. Nih ada yang mau bilang kalau aku tuh belum bisa lo lupain kamu, lagi kalau mereka punya salah nih, mereka pengen banget kamu maafin mereka sih, tapi mereka juga nggak bisa yang begging atau memohon minta maaf, nangis gitu ya, mohon tuh kayaknya nggak mungkin, karena banyak mereka tuh yang gengsian juga orangnya. Tapi mereka tuh kayak belum ikhlas atau belum terima kalau kamu udah punya pengganti mereka. Ada yang kayak, apa aku harus berjuang ya di hubungan ini, tapi ada juga yang mikir nggak lama mereka berubah lagi pikirannya, enggak deh, nanti ada yang tersakiti lagi, terus mikir lagi, apa aku harus fight, apa aku harus effort, tapi ntar berubah lagi mereka pikirannya, jangan deh, nanti kamu sakit hati lagi. Nah itu mereka masih berubah-ubah kayak gitu pikirannya. Nah ada yang nanya nih, kayak pengen tanya ke kamu kesepian gak ya tanpa dia, atau kamu sebenarnya sekarang udah bahagia, atau udah bener-bener lupa sama mereka, karena mereka melihat kamu tuh kayak happy, senang ya dari luar atau di sosial media, jadi mereka mikirnya pasti kamu udah bener-bener lupa sih sama mereka. Isi hati dia yang terdalam. Nah tuh kan, frustasi nih, ada seseorang yang frustasi katanya, sedih. Ada yang kayak lagi merasa kayak lagi ini lack of confidence, kayak nggak pede atau apa sih ya, kayak lagi down lah ya, mereka lagi ngedown terus kayak lagi ngerasa lemah aja gitu loh, atau lagi ngerasa nggak baik-baik aja lah, simpelnya gitu. Ada rasa takut, tapi ini lebih ke ego sih, mereka kayak lebih ngikutin egonya daripada hatinya, makanya nggak baik-baik aja. Contoh mereka kangen sama kamu, tapi mereka nggak bilang, mereka lebih ngikutin egonya, nggak lah, ngapain bilang ke kamu, gengsi gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa jealous nih, cemburu kalau kamu udah punya pengganti baru, atau dia melihat kamu udah happy nih, mereka jadi jatuhnya tuh cemburu, kamu kok baik-baik aja, happy tanpa dia, kayak gitu. Nah ada seseorang yang kayak pengen mendekat atau pengen menghampiri kamu nih, pengen datang. Ada yang berharap ada closure, karena mungkin kamu sama dia ada yang diam-diaman gitu aja, atau salah satunya ghosting, pergi aja tanpa pamit, tanpa closure. Jadi mungkin pengen ada yang kayak kasih closure, entah closure-nya balikan lagi atau closure kayak penjelasan gitu ya. Atau ada yang berhutang closure mungkin sama kamu. Dan ada seseorang yang kayak ghosting, mungkin mereka mikirnya kayak kamu tuh pantas sebenarnya dapat closure, kamu tuh nggak pantas dipermainkan ya, tapi mereka juga bingung harus gimana. Dan isi hatinya mereka tuh patah hati tuh, heartbreak katanya, patah hati, merasa ada sebuah kesakitan yang mereka rasain ketika mereka menjauh dari kamu tuh, heartbreak, pain, separation. Kamu sama dia udah berjauhan fisiknya, tapi di sini ada seseorang yang kayak ngerasa sakit, apalagi kalau tiba-tiba menjauh nih, atau tiba-tiba ada yang ghosting. Di sini ada shocking attack, apa sih, kayak shock, kaget, panik, kok kayak gini tiba-tiba gitu. Tuh kan, baru aku ngomong tiba-tiba, akhirnya di sini ada sudden change, ada tiba-tiba yang berubah di antara kalian, atau ada seseorang yang tiba-tiba berubah di sini. Tuh kan, shocking news, ada sesuatu yang bikin
kamu sama dia tuh kayak kaget katanya. Mungkin terjadi sesuatu di antara kalian, shocking news, shocking moment, terus akhirnya kayak shock aja gitu loh, kaget. Orang ini nih kayak lagi sering cari pencerahan, pengen berubah nih, ada sebuah transformasi yang pengen dia lakukan untuk diri dia atau hidupnya. Mungkin pengen ada pertemuan sama kamu nih, union di sini. Nah, di sini ada seseorang yang ngerasa terkoneksi sama kamu tuh, soul connection. Rasa ada sebuah ikatan, susah lupa atau susah lepasin kamu. Sekalipun kalian menjauh atau nggak bersatu atau nggak bersama, mereka tuh mikirnya kamu tuh sebenarnya seseorang yang cocok dijadikan pasangan sehidup sesurga. Iya, pokoknya dari dia dekat sama kamu, mengenal kamu, di situ dia apa ya, kayak sadar atau mengenal yang namanya tuh apa ya, masa depan sebuah hubungan. Ngerti nggak? Mungkin dulu dia apa ya, nggak percaya apa itu cinta, bullshit lah, relationship atau apa. Nah, sejak dia kenal sama kamu, dia tuh jadi terbuka pikirannya. Ternyata atau mereka tuh jadi pengen punya relationship yang serius, atau pengen getting married, menikah, wedding di sini karena ada wedding sama married. Jadi sejak dia mengenal kamu atau deket sama kamu atau punya hubungan sama kamu, mereka tuh jadi pengen punya hubungan yang serius, dan mereka juga melihat kamu tuh potensial untuk dijadikan seorang pasangan yang serius gitu. Ya, yang tadinya mereka nggak kepikiran buat punya hubungan serius, nggak kepikiran buat menikah, sejak kenal atau deket sama kamu, mereka jadi pikirannya terbuka gitu loh, untuk sebuah pernikahan, untuk sebuah hubungan yang serius ke depannya, untuk sebuah masa depan gitu. Ngerti maksudnya ya? Ada yang bilang gini, mungkin kamu punya beberapa pilihan ya, atau dia punya beberapa pilihan di sini, atau ada juga yang kayak mereka ngerasa mereka tuh harus ambil keputusan, atau mungkin gini, maaf ya waktu itu tuh aku lakuin ini itu ke kamu karena sebenarnya ya kita sama-sama tahu kalau dia tuh harus ambil keputusan mungkin pada saat itu. Tapi ada juga nih yang kayak apa ya, mungkin ada yang hubungannya nggak terlalu lama nih, sebentar. Atau anggap lagi nih, kamu sama dia hubungannya nggak terlalu lama, atau salah satu ada yang ghosting. Kenapa? Karena ya alasannya mungkin dia ada pilihan lain nih, money options katanya, dan dia di situ harus ambil keputusan. Atau bisa juga nih ada bau-bau third party di sini, ada yang menghadirkan orang ketiga mungkin di sini ya. Tapi ada seseorang kayak pengen datang ke kamu nih, love is coming. Ya, entah tiba-tiba, entah kapan, pengen ketemu tuh kan, ada meeting di sini tiba-tiba, tapi dia masih ragu, masih bimbang, ya, hesitation, soalnya di sini nih ada kan, bimbang. Tapi dia percaya, ibaratnya apa ya? Dia percayalah sama takdir lah gitu. Ntar takdir akan membawa dia kemana, kamu kemana, hubungan kalian kemana. Tapi yang jelas di sini kayak ada seseorang yang pengen datang, coming, meeting, surprise invitation. Apa dia nunggu ya, nunggu kamu cari dia, atau tunggu kamu pengen ketemu atau enggak sama dia, atau dia nunggu gitu, entah kamu cari dia kapan dan ngajak dia bertemu. Tapi kalau bukan kamu yang mau ketemu dia, ya dia yang nyamperin kamu, tapi dia masih bingung nih, masih bimbang, entah kapannya bingungnya, atau dia bimbang kamu mau atau enggak ketemu sama dia gitu. Maksudnya isi hati dia yang terdalam. Dia tuh apa ya, masih suka ngerasa kamu tuh ada di sekitar dia, energi kamu, kayak kehangatan kamu, kebaikan kamu, itu kayak energinya masih kerasa di sekitarnya dia, sekalipun kalian berjauhan ya. Dan ada yang bilang mungkin saat ini kamu lagi fokus ke masa depan kayaknya.
jadi udah nggak terlalu mikirin dia atau mikirin relationship. Dan ada yang bilang kamu tuh mungkin sekarang udah lebih tenang, udah nggak ada masalah lagi, atau udah nggak ada seseorang yang ganggu-ganggu hidup kamu. Yaitu dia yang mungkin suka ganggu ya. Jadi dia ngerasa kalau kamu sama dia menjauh, ya dia ngerasa mungkin hidup kamu sekarang lebih tenang, udah nggak overthinking, udah nggak ada lagi yang suka cari-cari masalah atau gangguin kamu. Nah, ada seseorang nih yang kayak mungkin suatu saat nanti dia bakalan datang ke kamu. Soalnya di sini ada kartunya tentang kayak future life atau masa depan. Aku intuisi aku bilangnya kayak entah kapan, one day, tapi nggak tahu kapan ya, bener-bener kayak kapan lah, mungkin masih lama atau masih jauh, orang ini nih bakalan datang sih ke kamu ya. Entah dia udah jadi versi terbaik, atau misalnya dia udah berubah, atau misalnya dia udah lebih mapan, atau misalnya kamu udah lupa sama kesalahan dia. Nah, orang ini tuh one day bakalan datang atau bakalan cari kamu mungkin. Kenapa one day? Karena aku ngerasa energinya kayak nggak bisa dipastikan kapannya dia datang gitu. Karena untuk sekarang pun mungkin beberapa dari mereka nggak kepikiran buat datang ke kamu. Tuh, ada seseorang kayak pengen ngajak kamu baikan. Kenapa dari tadi tuh energinya kayak kalian tuh lagi marahan gitu loh. Makanya aku bacanya kayak seseorang yang lagi berkonflik. Ya, bukan cuma hubungannya udah selesai pisah atau berakhir, tapi kayak ada seseorang yang ngerasa tuh masih berkonflik sama kamu. Jadi ini mungkin ya yang aku tangkap di sini adalah ada seseorang yang kayak pengen ngajak kamu baikan. Yuk kita baikan yuk gitu. Jangan marah lagi, jangan berantem lagi, jangan ribut gitu ya. Nah, ada seseorang yang kangen ketika hubungan kamu sama dia berakhir. Iya, mungkin nih ada yang bilang kamu tuh mungkin masih marah sama dia. Ya, dari kemarahan itu dia ngerasa kalau hubungan dia sama kamu tuh jadinya toksik. Bukan kamunya yang toksik, tapi kayak jatuhnya hubungan ini toksik. Karena ya ada aja gitu loh yang bikin konflik. Sekalipun mungkin dia ya penyebabnya. Tapi dari seringnya kamu marah, dia ngerasa hubungannya tuh jadi toksik. Bukan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang happy-happy aja gitu. Nah, di sini ada seseorang kayak lagi butuh support atau lagi menguatkan diri. Mungkin nggak baik-baik aja. Ini di sini kartu date-nya ya, kalau aku tangkap ada dari mereka sih sebenarnya sebagian yang kayak pengen new beginning sama kamu. Dari hubungan yang berakhir itu pengen ada sesuatu yang baru lagi sama kamu. Tapi itu sekitar 50% dari mereka aja sih. 50%-nya ya mereka udah anggap hubungan kamu sama dia udah berakhir dan kayak nggak mungkin lagi buat bersama atau bersatu lagi. Tapi cintanya dia sama kamu tuh masih ada. Tuh, 7 of Cups di sini. Ibaratnya kalau kayak tangki tuh, tangkinya tuh masih 70% tuh, tangki cintanya tuh masih ada 70% ke kamu. 30%-nya ya entahlah kemana itu. Karena tangki cintanya tuh masih full ya, 70%. Ya ini, orang ini tuh kangen ke kamu. Tapi ada yang bilang kayak ya harus gimana gitu, sekalipun kangen gak bisa berbuat apa-apa, bingung juga. Ya dianya nggak action apa-apa ya bingung ya. Harusnya adalah apa sih, action kecil gitu ya yang dilakuin supaya ada sesuatu yang berubah lah. Ya sekalipun itu high risk, tapi ya seenggaknya ya lakuin aja daripada nggak sama sekali, ya kan. Tunjukin kalau gentle, apalagi kalau punya salah harus gentleman, minta maaf, kasih closure ya. Isi hati dia yang terdalam. Isi hatinya. Nah ini nih ada seseorang kayak lagi nunggu waktu yang tepat kayaknya. Kayak lagi bersabar menunggu waktu yang tepat. Mungkin ada yang mau dia lakuin. Kalau sekarang dia kayaknya memperhatikan kamu aja sih. Ini aku ngerasa energi seseorang yang memantau kamu.
dari jauh, masih keep watching you. Tapi ini nih, ada yang kayak menahan dia untuk melakukan sesuatu, dalam artian kayak menahan diri, dia ngerasa waktunya belum tepat untuk action. Tuh, ada yang kayak pikirannya ke satu hal aja. Kalau kamu ada masalah sama dia, dia masih pikirannya ke situ. Kamu tuh masih jadi seseorang yang penting buat dia katanya. Tuh kan, ada tentang waktu tuh 2 kartu ini. Nah, mungkin nih ada terkait tentang komunikasi. Kayak dia tuh mau tahu atau mau dengar kabar tentang kamu. Kalian berjauhan, terus dia mau tahu kabarnya kamu. Mau dengar lah suara kamu atau mau dengar kabarnya kamu. Tuh, tapi orang ini tuh kayak takut. Apalagi kalau kamu tuh feminin terus kamu marah, orang ini tuh kayak takut sama kamu. Iya, kayak ketakutan gitu loh. Karena mereka ngerasa kamu masih marah, kecewa. Kecewanya dalam. Apalagi kalau kamu salah treatment ya. Pasti mereka ngerasa udah bikin kamu kecewa banget. Dan di sini juga dia tuh bingung mau move on atau mau bertahan di hubungan ini. Karena kamunya diam, dianya juga diam. Tapi dia bingung mau komunikasi, mau ajak kamu ngobrol. Itu energinya kayak kalau kamu feminin ya, terutama kalau kalian feminin lah, nggak tahu kalian cewek, cowok atau maskulin, mereka ngerasanya kamu tuh marah. Nah, mereka makanya diam aja di sini, ada rasa takut. Tapi mereka masih mantau kamu tuh dari jauh. Tuh, mereka ngerasa ada sesuatu yang belum selesai nih di antara kalian, atau ada hal yang perlu diberesin di antara kamu sama dia. Tapi salah satunya keburu membatasi diri, nggak menutup akses atau nggak mau komunikasi. Tuh, orang ini nih masih tuh suka flashback tentang kamu. Dan mereka banyak yang ngerasa udah nyakitin kamu nih. Dan banyak yang gimana pun caranya mereka kepoin kamu. Misalnya kamu menutup akses dari mereka. Mereka tetap cari cara gimana supaya tahu tentang kamu. Sekalipun kamu udah ngejauh, udah ngeblok, tapi mereka mau tahu tentang kamu. Dan mereka ragu kalau kalian tuh masih mau sih sama mereka. Tapi ada juga dari mereka yang masih bingung, salah mereka tuh apa gitu. Sampai kamu tuh kayak sikapnya kayak gini ke mereka. Nah kan, dia aja masih bingung salahnya apa. Dia aja masih bingung salahnya apa. Terus kamu udah yang marah gitu, mungkin ngediamin mereka. Kamu udah yang sekecewa banget itu, tapi mereka masih bingung salahnya apa. Aduh, aku nggak ngerti deh. Aku jadi bingung nih. Ya udah, itu aja kayaknya. Dari tadi tenggorokan aku tuh nggak enak banget. Sorry kalau ngomongnya tuh agak terbata-bata ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Zodiak dia ada zodiak Sagittarius, Aquarius, Gemini, Taurus, Aries, Libra, Scorpio, Pisces, Capricorn, Leo. Inisial hurufnya dia ada huruf L, N, K, B, M, T, F, H, C, Z, K, A, I, X, J, U, V, dan E ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.